Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai elastisitas bahan seperti pada pertemuan kemarin. Jika pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai tegangan dan modulus Young, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hukum Hooke dan juga susunan pegas seri paralel. Nah, yang pertama mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke dinyatakan oleh Robert Hooke, di mana dia menyatakan jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus atau sebanding dengan besar gaya tariknya. Jadi ketika kita masih berada pada wilayah elastisitas, maka pertambahan panjang yang terjadi pada pegas itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Nah, lebih jelasnya dapat dilihat, ini misal ada grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Nah, ini ada 3 pegas 1, 2, dan 3. Bisa kita lihat ini grafiknya masih linier, jadi pegas 1, 2, 3 ini masih berada pada wilayah elastisitasnya. Misal kita lihat atau kita tinjau dari pegas 1. Nah, pada pegas 1 ini bisa kita lihat bahwa semakin besar gaya yang diberikan, delta X-nya ini juga semakin besar. Demikian juga dengan pegas 2 dan pegas 3. Nah, ini ada gambar Robert Hooke, yaitu orang yang pertama kali menyatakan hukum Hooke. Nah, di sini ada persamaan yang menyatakan hukum Hooke, di mana persamaannya yaitu F sama dengan K kali delta L atau F sama dengan K kali delta X. Nah, ini sama saja, hanya penggunaan simbolnya yang berbeda, di mana pertambahan panjangnya ini ada yang menggunakan delta L dan ada yang menggunakan delta X. Nah, selanjutnya mengenai susunan pegas. Susunan pegas yang kita pelajari di sini yaitu mengenai susunan seri yang pertama. Nah, susunan seri ini ada 2 prinsip. Yang pertama yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan F pengganti, di mana gaya yang ada atau yang bekerja pada susunan seri pegas 1, 2 ini gayanya itu sama juga dengan gaya yang ada pada pegas pengganti. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan F pengganti. F di sini, ini F pegas 1 pegas 2 ini sama dengan juga F pada pegas pengganti. Nah, yang kedua yaitu mengenai pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang pada susunan seri pegas ini sama dengan pertambahan panjang 1 sama dengan pertambahan panjang 2, yaitu delta X sama dengan delta X1 plus delta X2. Nah, untuk mencari konstanta pada susunan seri pegas itu rumusnya 1 per Ks sama dengan sigma 1 per Ki, dimana ini jika ada 2 buah pegas seperti ini, maka rumusnya itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Jika ada 3, tinggal ditambah 1 per K3 dan seterusnya, menyamakan berapa jumlah pegas yang disusun ya. Lalu yang selanjutnya mengenai susunan paralel pegas. Nah, susunan paralel pegas ini juga mempunyai 2 prinsip. Yang pertama, F pada susunan paralel pegas ini sama dengan F penggantinya sama dengan F1 ditambah F2.
Lalu untuk pertambahan panjangnya ini sama ya, karena kan disusun paralel seperti ini. Nah, ketika kita tarik bebannya misal ke bawah atau kita beri beban kan mengarah ke bawah, maka pertambahan panjang bekas 1 sama bekas 2 kan sama. Jadi delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Nah, untuk persamaan untuk mencari konstanta susunan bekas paralel itu Kp sama dengan K1 plus K2. Jika ada 3 bekas, tinggal ditambah plus K3 dan seterusnya. Nah, ini untuk tambahan yang kita bahas tadi sebelum-sebelumnya itu, yaitu mengenai bekas yang berada pada tempat yang diam. Makanya F itu bisa dinyatakan dengan W, karena tidak ada gaya lain yang berpengaruh pada bekas tersebut. Nah, ketika misal ini bekas ada pada tempat yang bergerak, misalnya lift, nah itu ada konsep lain di mana F-nya itu tidak boleh dinyatakan hanya dengan W, karena pada saat misal ada liftnya naik turun itu kan ada percepatan dan juga ada gaya pegasnya yang arahnya kalau turun itu gaya pegasnya arahnya naik searah dengan gaya normal. Nah, jika pada lift ini atau pada tempat yang bergerak pegas itu F-nya itu berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya ini diisi yang turun diisi W minus gaya pegas. Kenapa W-nya positif? Karena searah dengan pergerakan. Kalau turun kan bergeraknya ke bawah, jadi W-nya yang positif. Begitu pula jika ke atas, maka yang positif F pegasnya. Dan di sini juga ada tambahan mengenai energi potensial pegas, di mana dirumuskan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, atau bisa juga setengah F delta X. Nah, kenapa diganti? Karena K kali delta X kan sama dengan F. Jadi bisa dirumuskan setengah F kali delta X. Untuk contoh soalnya, di mana ada massa 50 kg yang diletakkan, nanti diletakkan pada 2 buah bulat ini. Nah, kita mencari konstanta bekas pada bekas tunggal ini dan juga pertambahan panjang pada susunan bekas seri. Silahkan ditonton dan dipahami pengerjaan contoh soal ini ya. Nah, untuk tugasnya ini yaitu mengenai praktikum. Nanti prosedurnya akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di e-learning atau bisa chat WA saya ya. Oke, kita bahas contoh soal yang pertama mengenai bekas tunggal. Nah, ada bekas diberi beban beratnya 50 kg. Lalu setelah diberi beban mengalami pertambahan panjang delta X-nya sebesar 20 cm. Jika dijadikan meter menjadi 0,2 meter. Yang dicari adalah konstanta begasnya. Seperti yang kita tahu, rumus konstanta begas adalah yang melibatkan konstanta itu F sama dengan K kali delta X. F-nya sama dengan W karena begas ini berada pada tempat atau medan yang diam, di 50 kali 10, karena W sama dengan M kali G. Lalu konstantanya dicari, delta X-nya 0,2. Jadi K sama dengan 500 dibagi 0,2 sama dengan 2500. Satuannya konstanta Newton per meter. Lalu
contoh soal pertanyaan pada contoh soal yang kedua itu tentang pegas yang disusun seri. Masanya sama, ini berarti sama 50 kg. Yang dicari pertambahan panjang atau delta X. Nah, kita bisa mencari delta X, ini kan dicari konstantanya dulu. Nah, di soal karena pegasnya identik, jadi K-nya misal K1, K2, K1 sama dengan K2 nya. Nah, karena K-nya di sini sudah diketahui, karena seri rumusnya 1 per K seri sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. 1 per K seri sama dengan 1 per, nah karena ini identik, jadi 1 per 2500 plus 1 per 2500. 1 per K seri sama dengan 2 per 2500. Jadi K serinya sama dengan 2500 dibagi 2, 1250 Newton per meter. Lalu kita bisa mencari delta X dengan seperti ini, F sama dengan K delta X. Nah, karena ini seri, jadi F nya kan juga sama, F1 sama dengan F2, jadi F nya sama dengan yang tunggal, F nya 50 kali 10, K nya K serinya 1250 kali delta X. Jadi delta X sama dengan 500 dibagi 1250 sama dengan 0,4 meter. Oke, setelah kalian mengeklik link yang ada pada LKPD atau yang ada pada lembar praktikum, kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ketika kalian sudah ada di halaman ini, kalian klik play. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman PET atau halaman percobaan. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian pilih pengantar. Nah, ini adalah halaman utama yang akan kita gunakan untuk praktikum. Selanjutnya, kalian centang semua kotak yang ada di sini ini. Setelah itu, untuk percobaan pertama atau untuk kegiatan percobaan pertama, kita akan memvariasikan gaya ini, tapi konstantanya tetap, yaitu kita atur seperti pada LKPD 100 Newton per meter. Sedangkan untuk gayanya, kita variasi yang pertama itu 10 Newton. Nah, kalian amati ini angka hijau atau angka hijau ini menunjukkan pertambahan panjang atau perpindahan. Pertambahan panjangnya 0,1 meter. Nah, silahkan kalian tulis pada tabel pertama. Nah, untuk variasi kedua, gaya yang kedua yaitu kan 15 Newton. Nah, tinggal kalian ganti ini jadi 15 Newton. Nah, ini kan berubah menjadi 0,15. Nah, itu kalian tulis pada tabel 1. Nah, untuk selanjutnya variasi 20 Newton, 25, 30, 35 sampai 50 Newton silahkan dilanjutkan, dan hasil pertambahan panjangnya silahkan ditulis pada tabel 1. Lalu untuk kegiatan percobaan yang kedua yaitu kita
kita variasikan konstanta yang di sini, tapi gayanya ini kita atur 60 Newton, gayanya tetap ya 60 Newton. Nah, gaya yang konstanta yang pertama kan 100 Newton per meter. Nah, ini pertambahan panjangnya 0,6. Silahkan kalian tulis di tabel yang kedua. Selanjutnya, variasi konstanta selanjutnya kan 150. Nah, ini tinggal diganti menjadi 150. Pertambahan panjangnya menjadi 0,4. Nah, variasi yang ketiga kan 200. Nah, ini lalu kalian ganti ke 200, 250, 300, 350 sampai 500 seperti petunjuk prosedur kerja yang ada pada LKPD. Nah, demikian petunjuk atau prosedur langkah kerja praktikum yang akan kalian lakukan. Jika kurang jelas, kalian boleh bertanya di e-learning ataupun secara pribadi WA atau chat saya ya. Terima kasih, semangat untuk praktikumnya. Sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa praktikumnya dikerjakan ya. Jika kurang paham, kalian boleh bertanya di e-learning ataupun langsung bertanya di chat WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.